Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Judul perikop ini Gembala yang Baik. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan tertulis. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Injil Yohanes 10 ayat 1 bahkan sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ini merupakan ucapan Yesus secara langsung yang dia mendengarkan kepada murid-muridnya pada saat itu, sekalipun dia mengungkapkannya dengan perumpamaan gembala dan domba. Perumpamaan gembala dan domba sangat tepat sekali untuk menggambarkan pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya yang ibarat seorang gembala dan umatnya adalah kawanan dombanya. Mengapa dikatakan sangat dekat sekali dan sangat erat hubungannya? Karena tentunya kalau kita tahu bersama definisi atau arti gembala secara umum, bahkan dalam pengertian secara khusus, maka kita akan mendapatkan suatu pengertian tentang satu sosok yang melindungi, satu sosok yang berani untuk berkorban, satu sosok yang lebih mengutamakan keselamatan domba-dombanya daripada dirinya. Dan di sini menjadi satu keistimewaan karena Yesus sendiri berkata bahwa akulah, yang menggunakan suatu kalimat yang merupakan pernyataan memperjelas identitasnya, bahwa akulah, yang langsung mau menunjukkan bahwa bukan orang lain yang mau dia tunjuk, bahwa bukan orang lain yang dia bicarakan, tetapi dirinya sendiri yang mau menyatakan bahwa akulah gembala domba-domba. Berarti tidak ada yang lain. Dan dia katakan sebagai seorang gembala, berarti dia akan menuntun domba-dombanya itu kalau masuk di kandang berarti harus melalui pintu. Dia bilang karena demikianlah selayaknya.
Karena tidak ada domba atau tidak ada seorang gembala yang akan memasukkan kawanan dombanya kalau tidak melalui pintu. Di lain itu dia katakan, kalau toh ada seperti itu, berarti dia bukan seorang gembala tetapi seorang pencuri atau seorang perampok. Dengan tegas sekali dia katakan, siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Sehingga ini mau memperjelas satu hubungan yang sangat erat antara gembala dan kawanan gembalaannya, yang Yesus umpamakan sekali lagi lewat gembala dan domba-dombanya. Dia katakan, salah satu ciri yang tidak bisa terbantahkan adalah pasti domba-domba itu akan mengenal gembalanya, dan sekalipun itu hanya melalui suaranya. Sekalipun itu hanya melalui suaranya, tetapi domba-domba itu tahu bahwa ini suara gembalanya dan dia mau mengikutinya. Dan gembalanya, karena gembala adalah gembala yang baik, maka dia akan menuntun domba-dombanya seperti yang semestinya. Bahkan dia katakan lagi, seorang gembala yang baik ini dia akan memanggil nama domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dalam pengertian yang menunjukkan satu pengenalan yang sangat erat antara gembala dan domba-dombanya. Dan ayat yang ke-9, Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui pintu, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Dan seorang pencuri atau perampok tidak akan pernah bisa untuk membunuhnya. Jadi tadi kalau dia sudah bicara soal peran seorang gembala, sekarang dia bicara soal pintu. Nah Bapak Ibu, pintu bukan sesuatu yang asing bagi kita. Dalam sebuah bangunan, entah itu rumah, entah bangunan apapun, pasti ada pintunya. Dan pintu itu jelas sekali fungsinya untuk apa. Tidak mungkin kalau di rumah itu kalau ada pintu, orang mau masuk lewat jendela. Kalau orang yang masuk lewat jendela seperti apa yang Yesus katakan, itu adalah pencuri dan perampok. Tetapi kalau tuan rumahnya, kalau memang orang yang datang ke rumah itu benar-benar dia tahu, kemudian dia mengenal orang yang ada di dalam rumahnya, pasti dia menutup pintu dan dia akan masuk melalui pintu. Di luar itu, Yesus sendiri katakan, itu adalah pencuri dan perampok. Dan Yesus mengatakan, akulah pintu. Ini mau menunjukkan bahwa gembalaannya atau domba-dombanya punya satu jalan yang pasti. Dan juga tidak ada yang bisa masuk kalau tidak melalui pintu. Ini mau menggambarkan arti keberadaan Yesus di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Tentunya ayat-ayat ini memberikan kita suatu pengharapan yang pasti. Sekarang dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, tentunya kita tetap membutuhkan seorang gembala yang baik. Seorang gembala yang sangat mengenal keberadaan domba-dombanya. Seorang gembala yang tahu apa yang kita butuhkan. Seorang gembala yang akan menuntun kita kepada rumput yang hijau. Yesus bicara bahwa akulah pintu ini, akulah gembala. Nah sekarang persoalannya adalah, apakah kita mengenal suara gembala kita? Apakah kita mengenal suara gembala kita yang mau menuntun kita melalui pintu yang benar, kemudian bisa keluar untuk sampai pada rumput yang hijau? Nah tentunya disinilah kehidupan berimanan kita perlu mendapat suatu kepastian. Seorang yang hidup bertuhan kepada Yesus Kristus berarti dia punya suatu hubungan yang erat dengan kasih Tuhan kita. Pasti dia punya kepekaan untuk mendengarkan suara gembala yang agung itu, untuk menuntun dia dengan cara-cara yang ditunjukkan kepada. Tentunya kita tidak akan mengharapkan seperti apa yang dialami oleh Musa
supaya kita tidak lompat jendela, supaya kita tidak seperti seorang pencuri atau perampok, tetapi kita merupakan gembalaannya yang mendengarkan suaranya, yang tahu mana pintu yang benar, yang tahu mana jalan yang benar, yang tahu ke arah mana kita akan melangkah. Banyak sekarang domba-domba kehilangan arah. Banyak sekarang domba-domba tidak lagi melalui pintu, tetapi lebih senang loncat jendela. Sama juga banyak sekarang gembala-gembala tidak juga melalui pintu yang benar, lebih memilih untuk loncat jendela dan berperan sebagai apa yang Yesus katakan, pencuri dan perampok. Nah, tentunya kembali pada firman Tuhan pada saat ini, mari kita menjadi gembalaan yang benar, yang memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan ketika Yesus berbicara, dia sebagai gembala yang baik, berarti kita akan terus mengikuti dia, karena gembala yang baik itu tidak akan pernah menyesatkan kita, tidak akan pernah memberikan arah yang tidak jelas, tetapi sungguh jelas kemana arah tujuan hidup ini. Dan juga sebaliknya, sebagai orang yang tetap sekali lagi bertuhan kepadanya, berarti fokus pandangan kehidupan kita terpusat kepada Kristus, terpusat kepada Yesus Kristus. Karena ingat, ini bukan perkataan yang dikutip oleh murid-muridnya, tetapi perkataan Yesus langsung yang mengatakan, akulah pintu itu. Berarti tidak ada pintu yang lain. Nah, kalau kita mau masuk pada satu persekutuan, kalau kita mau masuk dalam komunitas keluarga Allah, berarti kita harus melalui pintu yang benar. Dan pintu itu adalah Yesus Kristus. Itu tegas sekali Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. Dan tentunya itu juga menjadi pendorong bagi kita untuk menggunakan seluruh kehidupan kita dengan memaknai kehidupan ini dengan baik dan benar, supaya kita punya fokus yang baik juga. Fokus kita satu kepada Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, dan juga kita akan tetap menjadi umat gembalaannya yang terus mengikuti kemana arah tuntunannya, karena kita tahu kalau kita masuk pintu yang benar, maka kita juga akan keluar melalui pintu yang benar. Dan ketika kita keluar melalui pintu yang benar, maka kita akan sampai di padang rumput yang menghijau, padang rumput yang menghidupkan, padang rumput yang menjanjikan kehidupan, penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya terus memberikan kita semangat di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada saat ini. Ingat, seorang gembala yang baik tidak akan pernah membiarkan umat gembalaannya untuk hidup tidak dalam penyertaannya. Tapi tentunya kita juga dilatih untuk bisa mendengarkan apa yang dia inginkan untuk kita lakukan, sehingga sekalipun dalam masa-masa seperti ini kita tetap melakukan hidup yang benar dan taat hanya